Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Setio Ferry Wibowo, SEMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Research Marketing, kami dari kelompok 3, pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi mengenai tahapan penggunaan teknik-teknik analisis data dalam riset pemasaran. Spesifiknya ada dua teknik yaitu discriminant analysis dan IPA. Body next. Oke, sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok 3 terlebih dahulu. Ada 6 anggota kelompok kami, yaitu ada Rafani, ada Nizia, ada saya sendiri, ada Syakira, ada Febrianti, dan ada eh, Rafani. Dan untuk yang menjelaskan dua teknik kali ini, ada saya sendiri, yaitu Viana Satriana, Firda Hairunisa, dan Nizia Neblina Lindi. Body next. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan teknik analisis diskriminan analisis atau teknik analisis diskriminan. Boleh next. Oke, secara sederhana, analisis diskriminan adalah teknik statistik multivariat yang kita gunakan untuk memprediksi atau mengelompokkan objek ke dalam beberapa kategori berdasarkan beberapa variabel bebas yang kita miliki. Tujuan utamanya adalah mencari kombinasi linear dari variabel-variabel tersebut yang paling bisa membedakan atau mendiskriminasi antar kelompok secara maksimal. Ada karakteristik dari variabelnya yang ada dua, yaitu yang pertama, variabel terkait atau dependent. Variabel ini harus bersifat kategori atau non-metrik. Contohnya mengelompokkan nasabah menjadi macet atau lancar, atau mengelompokkan konsumen menjadi loyal atau tidak loyal. Ada yang kedua yaitu variabel bebas atau independen. Variabel yang memprediksinya harus berupa data metrik atau kuantitatif seperti angka pendapatan, usia, atau skor kredit. Berdasarkan jumlah kategorinya, analisis ini dibagi menjadi dua jenis. Ada two group discriminant analysis. Jika variabel terikatnya hanya memiliki dua kategori seperti pembeli versus bukan pembeli. Nah, yang kedua ada multiple discriminant analysis. Jika kategorinya ada tiga atau lebih. Nah, yang terakhir sebelum kita ke contoh soal, ada tiga uji asumsi penting yang harus dipenuhi agar hasilnya itu valid. Yang pertama ada uji normalitas multivariat. Semua variabel bebas harus berdistribusi normal di setiap kelompok. Yang kedua ada uji homogenitas atau matriks kovarian adalah varian dan hubungan antar variabel bebas harus serupa di setiap kelompok. Yang ketiga ada uji multikolinearitas. Kita harus memastikan tidak ada korelasi yang terlalu kuat antar sesama variabel bebas agar tidak terjadi bias. Oke, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait contoh soal dari teknik diskriminan. Di sini ada contoh soal dari sebuah perusahaan e-commerce ingin mengetahui faktor apa saja yang dapat membedakan calon konsumen yang akhirnya itu memutuskan untuk melakukan pembelian produk dengan calon konsumen yang memutuskan untuk tidak melakukan pembelian produk. Setelah akhirnya mereka mengunjungi halaman penawaran atau landing page. Dengan yang pertama itu ada keputusan pembelian atau variabel Y dengan berupa data kategori yang diisi dengan angka 1 untuk konsumen yang melakukan pembelian dan angka 0 untuk konsumen yang tidak melakukan pembelian. Sedangkan untuk variabel X1 ada waktu landing page. Ini menyatakan durasi waktu yang dihabiskan pengunjung di halaman penawaran dalam satuan menitnya. Selanjutnya ada variabel X2, yaitu skor interaksi. Dengan skor penilaian keaktifan pengunjung saat mengklik fitur atau membaca informasi di halaman tersebut dengan skala 1 sampai dengan 10. Boleh di next? Baik, sebelum melakukan analisis diskriminan, terdapat tiga pengujian terlebih dahulu
yang menyatakan apakah data tersebut layak untuk dilakukan analisis atau tidak. Yang pertama itu ada uji normalitas, di mana tujuan dari uji normalitas ini adalah untuk bisa mengetahui apakah data variabel independen atau X itu pada setiap kelompok berasal dari distribusi normal ataupun tidak. Nah, jika datanya itu nggak normal, maka fungsi diskriminan yang terbentuk ini bisa menjadi kurang akurat. Dari sini, kita melakukan uji normalitas dengan tabel one sample Kolmogorov-Smirnov test, yang dimana data ini dinyatakan berdistribusi normal dikarenakan hasilnya itu atau pada tabel upper bound ini menyatakan eh, 0,088 atau nilai signifikannya ini lebih besar daripada 0,05. Selanjutnya ada pengujian menggunakan homogeneitas atau matriks kovarian. Dengan tujuan dilakukannya ini adalah untuk bisa mengetahui apakah matriks kovarian antara kelompok ini dapat dibandingkan dengan memiliki kesamaan atau homogen. Hal ini penting dilakukan karena analisis diskriminan ini mengasumsikan bahwa setiap kelompok itu memiliki matriks kovarian yang sama. Kesamaan ini membuat fungsi diskriminan itu dapat memisahkan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya secara lebih akurat. Nah, di sini kita melihat bahwa uji homogenitas ini dengan tabel test result, yang dimana hasilnya itu adalah matriks varian covariance kelompok ini tergolong relatif sama, dikarenakan nilai dari signifikannya itu lebih besar daripada 0,05 atau di angka 0,356. Selanjutnya, uji selanjutnya adalah uji multikolinearitas, di mana tujuan dilakukannya pengujian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat korelasi yang sangat tinggi antara variabel independennya. Hal ini penting untuk dilakukan karena jika variabel itu bebas saling berkorelasi sangat kuat, maka informasi yang diberikan itu menjadi tumpang tindih gitu. Sehingga fungsi diskriminannya itu sulit untuk bisa membedakan antara variabel mana yang benar-benar berperan dan dapat membedakan kelompok. Pada tahap uji ini dilihat dari tabel Pulled Within Group Matrix, di mana dihasilkan data itu terbebas dari multikolinearitas, dikarenakan skornya itu nilai signifikan itu lebih besar daripada 0,80 atau pada angka 1,00 atau 1. Boleh di next. Nah, tahap pertama setelah melakukan pengujian tadi itu ada melihat tabel variabel entered remove dan juga variabel in the analysis, di mana tujuan dari melihat tabel ini adalah untuk bisa menentukan mana variabel yang bisa membedakan dengan variabel lainnya. Nah, variabel yang masuk dalam fungsi diskriminan ini ternyata setelah dilakukan pengujian itu adalah X1, karena pada variabel tersebut nilai signifikannya itu kurang dari 0,05 atau pada angka kurang dari 0,001. Sehingga data ini tuh dianggap mampu untuk bisa membedakan kelompok secara signifikan. Kemudian langkah kedua itu adalah melihat dari tabel agent values, di mana tujuannya itu adalah untuk bisa mengetahui berapa persen peluang variabel yang masuk untuk bisa membedakan kelompok. Nah, dari tabel tersebut itu diperoleh bahwa nilai canonical correlation-nya ini sebesar 0,959, yang artinya fungsi diskriminannya ini terbentuk cukup baik untuk bisa membedakan kelompok. Namun, nilai canonical correlation ini itu hanya mampu untuk bisa menunjukkan kuat lemahnya sebuah hubungan gitu. Maka diperlukan koefisien determinasi atau R pangkat 2 dengan rumus R pangkat 2 untuk bisa menunjukkan seberapa besar kemampuan model untuk bisa menjelaskan perbedaan kelompok. Nah, maka nilai canonical correlation tadi yaitu 0,959 itu dipangkatkan 2 memiliki hasil 0,919081 yang apabila dijadikan persen itu nilainya menjadi 91,96,9681%. Sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi diskriminan ini mampu untuk bisa menjelaskan sekitar 91,9681% variasi dalam mengelompokkan data. Nah, dapat ditarik kesimpulan kembali bahwa
variabel waktu landing page atau X1 itu mampu untuk bisa menjelaskan sekitar 91,9681% variasi keputusan pembelian atau variabel Y, yang nilai ini menunjukkan bahwa model diskriminasi itu terbentuk untuk memiliki kemampuan yang sangat baik dalam membedakan kelompok keputusan pembelian. Selanjutnya, kita juga melihat tabel yang dibentuk oleh Wilks Lambda, di mana tabel ini dilakukan untuk bisa menguji kembali peluang variabel yang masuk atau terpilih tadi, yaitu X1, dalam membedakan kelompoknya. Nah, nilai signifikan yang dihasilkan itu kurang dari 0,001, yang berarti dia itu lebih kecil daripada nilai alfa yang sudah ditentukan, yaitu 0,05. Sehingga hipotesis nol atau hipotesis yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok ini ditolak, dan hipotesis satu atau hipotesis yang menyatakan adanya perbedaan signifikan antar kelompok itu diterima. Nah, dengan demikian terdapat perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok responden dengan berdasarkan pada variabel X1 atau waktu landing page. Nah, dengan kata lain, variabel dari X1 itu mampu untuk bisa membedakan kelompok responden secara signifikan karena nilainya yang kecil. Boleh di next? Selanjutnya itu ada kita melihat dari tabel structure matrix, yang dimana berdasarkan pada tabel ini variabel itu memiliki hubungan yang paling kuat dengan fungsi diskriminannya pada variabel X1, yaitu waktu landing page, dengan nilai korelasinya sebesar 1. Nah, sementara pada variabel skor interaksi atau X2 ini dia tidak digunakan dalam pembentukan fungsi diskriminan karena tidak memenuhi persyaratan, sehingga tidak dilanjutkan untuk ke tahap interpretasi. Nah, selanjutnya kita melihat pada tabel canonical discriminant function coefficient, yang dimana eh, dihasilkan nilai konstannya itu sebesar minus 5,687. Dari perhitungan SPSS yang dilakukan, itu hanya ada satu variabel yang lolos, yaitu X1 atau waktu landing page. Maka berdasarkan pada penulisan fungsi diskriminan yang memiliki rumus z-score sama dengan konstanta ditambah koefisien dikali dengan variabel yang masuk model, itu dapat dituliskan bahwa z-score yang itu sama dengan minus 5,8 5,687 ditambah dengan 1,481 dikali dengan X1-nya. Selanjutnya ada tabel prior probabilities for groups, yang dimana eh, tabel ini untuk menentukan seberapa banyak eh, kelompok-kelompok dari yang melakukan pembelian ataupun tidak melakukan pembelian. Nah, kelompok dengan keputusan nol atau tidak membeli ini sebanyak 5 orang, sedangkan untuk kelompok yang melakukan keputusan untuk membeli atau dengan kode 1 itu sebanyak 5 orang juga. Kemudian untuk di tabel classification function coefficient, ini kita menuliskan persamaannya. Yang seperti yang tadi, yaitu z-score sama dengan eh, konstanta ditambah koefisiennya, maka persamaan untuk kelompok nol atau tidak melakukan pembelian, itu nilainya ada di minus 4,246 ditambah dengan 3,947 dikali dengan X1. Sementara untuk persamaan kelompok satu, yaitu kelompok yang membeli, nilainya itu adalah minus 38,604 ditambah dengan 12,895 X1. Boleh di next? Maka untuk klasifikasi resultnya atau hasil dari pengelompokannya itu dapat dikatakan bahwa pada kolom original kita bisa melihat bahwa baris pada kelompok keputusan nol atau tidak melakukan pembelian ini sebanyak 5 responden, atau 100%. Yang dimaksudnya itu adalah tidak ada responden yang akan berpindah ke kelompok keputusan dengan membeli atau satu. Nah, hal yang sama ini juga terjadi pada baris kelompok dengan keputusan satu atau membeli, yaitu dengan jumlah responden sebanyak 5 atau 100%, yaitu mereka tidak akan berpindah
ke kelompok dengan keputusan yang tidak membeli atau nol. Maka ketepatan fungsi diskriminan itu dapat dihitung dengan cara penjumlahan antara dua kelompok, yaitu 5 ditambah 5 dibagi dengan 10. 10 itu didapat dari jumlah keseluruhan data. Maka dapat hasilnya itu adalah 1 atau 100%. Yaitu sesuai dengan hasil proses validasi yang diperoleh eh, bentuk prediksi dari model diskriminannya, itu sebesar 100%. Nah, meskipun hasilnya ini adalah 100%, hasil ini perlu untuk dikaji lebih mendalam lagi dikarenakan hasil ini tuh sesuai dengan tingkat tingkat yang dipengaruhi oleh jumlah sampel penelitian dan juga karakteristik data yang digunakan. Jadi setiap data yang digunakan itu pastinya akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Boleh di next? Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, kita bergeser ke teknik analisis kuantitatif yang sangat populer dalam riset pemasaran, yaitu Importance Performance Analysis atau yang bisa disingkat dengan IPA. Boleh di next. Secara definisi, analisis IPA ini adalah metode yang digunakan untuk mengukur tingkat kepuasan konsumen. Caranya adalah dengan membandingkan dua dimensi utama, yaitu tingkat kepentingan atau apa yang diharapkan konsumen atau importance dengan tingkat kinerja atau kenyataan pelayanan yang mereka rasakan atau performance. Nah, metode ini pertama kali diperkenalkan oleh John A. Martilia dan John C. James pada tahun 1977. Hingga hari ini, IPA menjadi instrumen yang sangat diandalkan dalam manajemen bisnis untuk menetapkan skala prioritas perbaikan kualitas layanan perusahaan. Secara umum, ada tiga hal yang mendasari dari analisis IPA ini. Yang pertama, prinsip dasar pengumpulan data. Data itu dikumpulkan menggunakan kuesioner skala Likert. Responden diminta menilai setiap atribut pelayanan dari dua sudut pandang sekaligus, tingkat kepentingan, seberapa penting atribut tersebut bagi mereka, dan tingkat kinerja, seberapa baik kinerja nyata yang mereka rasakan saat ini. Yang kedua itu ada cara kerja dari IPA sendiri. Setelah data terkumpul, kita menghitung nilai rata-rata atau mean dari tingkat kepentingan dan kinerja setiap atribut. Nilai-nilai ini kemudian diplot ke dalam diagram Cartesius matriks IPA. Dalam diagram tersebut, sumbu Y mempresentasikan nilai kepentingan, sedangkan sumbu X mempresentasikan nilai kinerja. Garis silang tengahnya itu ditentukan berdasarkan nilai rata-rata keseluruhan variabel. Untuk yang ketiga, 4 kuadran dalam diagram IPA ini. Hasil pemetaannya itu akan membagi atribut ke dalam 4 keputusan. 4 kuadran keputusannya itu, yang kuadran pertama itu prioritas utama atau considered here. Atribut yang sangat penting bagi konsumen, namun kinerjanya masih buruk. Ini harus segera diperbaiki. Untuk kuadran kedua itu pertahanan prestasi atau keep up the good work. Atributnya penting yang kinerjanya sudah sangat baik, tapi wajib untuk dipertahankan. Ada kuadran ketiga itu prioritas rendah atau low priority. Atribut yang kurang penting bagi konsumen dan kinerjanya pun biasa-biasa aja gitu. Ada yang terakhir, kuadran keempat atau berlebihan tuh possible overkill, atribut yang kurang penting bagi konsumen, tapi perusahaan memberikan kinerja yang berlebihan sehingga terjadi pemborosan sumber daya. Oke, boleh di next. Oke, yang selanjutnya akan saya jelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang contoh soal dari penerapan teknik IPA. Nah, di sini kita punya kasus, yaitu dari sebuah hotel. Hotel A ingin mengevaluasi kualitas pelayanannya menggunakan metode IPA atau Importance Performance Analysis. Nah, sebanyak 30 responden sudah mengisi survei yang diberikan, dan mereka juga sudah memberikan penilaian terhadap 6 atribut pelayanan berdasarkan dua aspek, yaitu tingkat kepentingan dan juga tingkat kinerja menggunakan skala Likert 1 sampai 5, dengan 5 adalah nilai tertinggi dari tanda persetujuan persepsi.
Untuk atribut yang diolah sendiri itu kita punya 6. Di sini untuk kode A1 itu mewakili pelayanan staf, kode A2 untuk kebersihan kamar, A3 untuk kenyamanan fasilitas, A4 dari kualitas makanan, A5 lokasi hotel, serta A6 dari harga kamar. Nah, dari metode IPA ini tujuannya adalah untuk mengetahui atribut mana yang perlu diprioritaskan untuk diperbaiki maupun dipertahankan oleh pihak hotel. Oke, next slide. Nah, selanjutnya di sini ada data dari survei yang sudah dilakukan. Dari hasil pengolahan data, diperoleh rata-rata kinerja dan kepentingan untuk masing-masing atribut. Nah, nilai kinerja tertinggi yang kita peroleh itu terdapat pada atribut kebersihan kamar, kenyamanan fasilitas, serta lokasi hotel dengan skor 4,53. Sedangkan nilai kepentingan yang tertinggi itu terdapat pada atribut kebersihan kamar dengan skor 4,67. Dan juga hasil perhitungan lainnya seperti yang tertera pada gambar itu sudah kita olah untuk memperoleh nilai atribut sedemikian rupa. Nah, setelah diperoleh rata-rata setiap atribut, langkah berikutnya adalah menghitung Grand Mean atau rata-rata keseluruhan sebagai titik potong diagram Kartesius. Nah, jadi dari hasil pengolahan data ini akan dijadikan diagram Kartesius nantinya. Dari hasil perhitungan, total rata-rata kinerja ini sebesar 26,39 untuk eh, sumbu X. Nah, di sini Grand Mean kinerjanya setelah dibagi menjadi 6 atribut itu terdapat di angka 4,40. Nah, sedangkan total rata-rata kepentingan yang Y itu sebesar 26,73. Sehingga Grand Mean yang didapat setelah dibagi 6 itu adalah di angka 4,46. Nah, nilai 4,40 pada sumbu X dan 4,46 pada sumbu Y ini kemudian digunakan sebagai garis pembatas untuk membentuk 4 kuadran dalam analisis IPA yang ada dalam diagram Kartesius selanjutnya. Next slide. Oke, selanjutnya berdasarkan nilai rata-rata yang telah diperoleh, keenam atribut kemudian dipetakan dalam diagram Kartesius IPA. Posisi masing-masing atribut ini menunjukkan hubungan antara tingkat kepentingan dan tingkat kinerja sehingga dapat diketahui atribut yang perlu diprioritaskan, dipertahankan, maupun dievaluasi. Nah, berdasarkan diagram ini, bisa dilihat pada kuadran pertama itu tidak terdapat atribut apapun. Nah, sehingga ini menunjukkan bahwa tidak ada atribut yang menjadi prioritas utama untuk perbaikan hotel. Nah, untuk yang kuadran kedua itu terdapat atribut A2 yang mewakili tadi kebersihan kamar dan juga A3 kenyamanan fasilitas. Nah, kedua atribut ini memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang sama-sama tinggi, sehingga menjadi keunggulan hotel yang perlu dipertahankan kualitasnya. Lalu selanjutnya pada kuadran 3 itu terdapat atribut A4 yang mewakili kualitas makanan dan juga A6 mewakili harga kamar. Nah, kedua atribut ini memiliki tingkat kepentingan dan kinerja yang relatif rendah sehingga belum menjadi prioritas utama untuk ditingkatkan tetapi sudah bagus. Nah, lalu untuk kuadran 4 itu ada atribut A1 yang mewakili pelayanan staf dan juga A5 lokasi hotel. Nah, kedua atribut ini memiliki kinerja yang cukup tinggi, namun tingkat kepentingannya relatif lebih rendah dibanding atribut lainnya. Oleh karena itu, rekomendasi dari kami, hotel dapat melakukan evaluasi terhadap alokasi sumber daya pada atribut tersebut agar lebih efisien. Oke, secara keseluruhan, hasil IPA ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan hotel A sudah cukup baik karena tidak terdapat atribut yang masuk ke kuadran 1 sebagai prioritas perbaikan yang paling buruk gitu. Nah, eh, boleh di next slide. Oke. Baik, untuk kesimpulan keseluruhan dari metode yang sudah kita aplikasikan, setiap metode yang dibahas itu memiliki fungsi dan kegunaannya masing-masing dalam analisis data. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, metode diskriminan analisis itu digunakan untuk mengidentifikasi faktor yang membedakan antara kelompok, sedangkan metode Importance Performance Analysis atau IPA itu dapat membantu mengevaluasi prioritas perbaikan berdasarkan tingkat kepentingan dan kinerja.
Nah, dengan memahami konsep, metode, tahapan, dan interpretasi dari masing-masing metode yang sudah dilakukan, diharapkan kita dapat memilih teknik analisis yang paling sesuai untuk menjawab tujuan penelitian dan juga untuk mengambil keputusan yang lebih efektif dalam suatu penelitian gitu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang telah disampaikan dapat membantu dalam memahami penerapan analisis multivariat, baik secara teoritis maupun praktis. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.